Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar Luar biasa. biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita setiap aktivitas selalu mengikut katakan Allah ya, nak ya. Baiklah. Pada siang hari ini Bapak minta kalian belajarnya tetap semangat ya, nak ya. Oke? Oke, nak? Ya, sebelumnya absen dulu ya. Ya. Absen dulu ya. Yuni ada. Mandi, Pak. Ada. Samsul ada. Ya. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Supaya lebih semangat, kita memulai pelajaran, ada baiknya kita akan dulu mempersiapkan. Ayo keluarkan buku paketnya. Tulisnya sudah belum dikeluarkan? Jangan disimpan ya alat tulisnya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah dikeluarkan semua. Nah, di sini Bapak ada, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya supaya nasionalisme kita tetap semangat ya, nak, ya. Bisa dilihat videonya, nak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang IPAS ya, nak ya. Caranya kok kecil ya, Pak? IPAS itu ialah gabungan dari mata pelajaran IPA dan IPS. Ya, materinya tentang energi alternatif dan jenis tumbuhan yang hidup di daratan tinggi dan rendah. Nah, sebelumnya masih ingat nggak kita kemarin tentang apa? Nggak ingat, Pak. Kita kemarin tentang membuat rangkaian rangkaian listrik. Betul sekali. Nah, kita kemarin sudah membuat rangkaian listrik dan hari ini kita akan mempelajari sumber energi alternatif ya. Sebelumnya di sini Bapak ada gambar mobil, lihat nggak mobilnya? Lihat. Nah, ini ada sebuah mobil nih. Ya, lihat ya. Oke, faktanya mobil tersebut bisa jalan karena apa ya, Mak ya? Bensin. Bensin. Ya. Selain bensin menggunakan apa lagi mobil bisa berjalan? Pertamax, Pak. Apa? Pertamax. Ya, Pertamax. Ya, betul. Itu sama-sama bensin ya, nak ya. Nyebutnya saja yang beda ya. Oke. Nah, bensin itu, nak, merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui apa tidak? Tidak dapat, Pak. Tidak dapat. Ya, betul sekali. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang mobil yang menggunakan listrik. Ya, betul sekali, listrik. Nah, mobil yang menggunakan listrik itu sebagai apa, nak? Ayo, nak. Mobil yang sekarang menggunakan listrik itu sebagai sumber energi alternatif supaya semua mobil itu tidak menggunakan bensin lagi ya, agar bensin yang tersedia sekarang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Ya, betul sekali. Nah, coba di sini ya. Tujuan kita
pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar dengan benar. Setelah itu, peserta didik mampu membuktikan cara menggunakan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar. Selanjutnya, peserta didik mampu membandingkan tempat hidup dataran tinggi dan rendah dengan benar. Dan selanjutnya, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan dan uji coba pemanfaatan biomasa dengan menggunakan sayuran buah-buahan untuk energi alternatif. Dan yang terakhir itu kalian akan mengerjakan LKPD ya, nah ya, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini kalian diminta dapat menunjukkan sikap benar kritis dalam menyelesaikan pemanfaatan biomasa dengan menggunakan sayuran buah-buahan sebagai untuk energi alternatif. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan sebelumnya. Ayo, siapa yang bisa? Pemadaman listrik secara bergilir merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghemat penggunaan energi listrik. Salah satunya yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan listrik adalah coba Yuni. Apa Pak ya? Apa Pak? Apa ya? Coba dibaca dulu soalnya. Mana ini ya soalnya pemadaman listrik secara Iya. bergilir merupakan salah satu iya. Ya betul Pak ya. Ya apanya yang betul nak? Coba lagi dibaca dulu. Pemadaman listrik secara bergilir merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghemat penggunaan listrik. Salah satu cara yang dapat dilakukan. Oh ya ya. Ah, ya. Pak. Caranya Ya, betul. mematikan Bukan lampu setiap setiap hari, hari. nah, tapi siap kalau tidak digunakan ketika kita pergi sekolah, ketika Oh iya ya Pak. dan ketika hari waktu tidur juga kalau tidak digunakan lebih baik dimatikan. Ada lagi? Sedikit ya, sedikit. Ayo, ada lagi. Iya Pak. Jadi kalau sudah dimatikan Pak. Ya, betul sekali. Kalau tidak nonton TV, lebih baik TV-nya dimatikan. Itu salah satu contoh cara kita untuk menghemat penggunaan listrik ya nak ya. Selain kita juga untuk melindungi apa? Coba melindungi supaya listrik tetap tersedia di masa yang akan datang, juga bisa menghemat biaya penggunaan listrik ya. Coba nak perhatikan semuanya, walaupun hari sudah sore, bentar lagi pulang ya nak ya. Semangat tapi ya. Iya Pak Guru. Iya Bapak. Nah, coba di sini Bapak ada pertanyaan lagi. Di sini sumber utama yang ada di bumi apa nak? Siapa yang tahu? Samsul, ada Samsul? Matahari Pak Guru. Iya betul sekali Sigit. Matahari. Kenapa matahari disebut sumber utama? Ayo siapa yang tahu? Karena Kenapa matahari? Karena nggak habis-habis Pak Guru. Iya betul sekali, karena matahari nggak pernah habisnya ketika malam ya nak ya. Besoknya timbul lagi ya. Betul tidak? Betul Bu. Ayo, nak. Nah, Betul. jadi sumber utama yang ada di bumi itu ialah matahari. Nah, coba di situ ada lagi, mengapa sumber daya energi tidak boleh
berlebihan digunakan. Kenapa? Cepat habis, Pak. Cepat habis Cepat ya, habis. terutama sumber energi yang tidak Nanti bisa punah. yang tidak bisa Diperbarui. ya, betul sekali. Nah, jadi sebagai manusia kita wajib untuk menghemat energi agar energi yang tersedia sekarang ini tidak habis dan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Oke, Nak? Ya, Iya. Iya, Pak. Nah, coba sini Bapak ada video tentang macam-macam energi alternatif. Silakan ditonton ya, Iya, ya. Pak Guru. Iya, Pak. Ayo semuanya dilihat videonya. Kedengeran, Nak, suaranya? Enggak, Pak. Enggak, Pak, enggak dengar. Kedengeran enggak? Ya. dengar Pak Guru. Tahu saya telur gitu, Pak. Nah, Nah, udah, Nak, ya. Sudah lihat kan tadi videonya? Halo, Nak. iya Pak. Semua perhatian Bapak. Sudah dilihat video tadi? Iya. Ya, coba Bapak tanya ya. Video tadi itu tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Tentang energi alternatif. Ya, betul sekali, tentang sumber energi Alternatif. Nah, sumber energi alternatif tadi ada berapa macam? Coba siapa yang tahu? Ada angin. Ya, ada angin. Setelah itu ya, satu angin, dua matahari, tiga Air. air, empat apa lagi? Empat ada biomasa. Setelah itu apa lagi? Ada panas bumi, dan yang terakhir adanya Nuklir. ya, balik adanya nuklir. Jadi ada 6 sumber energi yang ada di video tadi ya. Oh ya, ada pasang surut ya tadi. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya. Tadi kan kita sudah tahu kan sumber energi alternatif tadi itu ada matahari, ada air, ada angin, dan sebagainya. Hampir semua sumber energi semuanya berhubungan dengan Energi. tentang apa? Tentang listrik. Coba kundi nak ya punya saya Pak. Jadi semua sumber energi yang telah dilihat tadi semuanya hampir berhubungan dengan listrik ya, Nak, ya. Nah, baik itu panas matahari, angin, dan sebagainya. Coba Bapak tanya dulu, kalau air itu berfungsi sebagai apa di kehidupan kita, Nak? Untuk minum, Pak. Selain untuk minum, apa lagi? Untuk Pak Guru. Nyiram, Apa sedikit? Apa? nyiram tumbuhan. Masak. Ya, untuk nyiram tumbuhan. Betul sekali, Heri. Tangan dulu tuh Herinya. Betul itu. Baru sekali ngomong langsung betul dia jawabannya. Ayo, saya kan, lagi. Pak. Iya. Pak Guru.
tetap fokus ya Her ya, jangan melamun ya, nanti Siap Bapak. nggak ketahuan ya bobok taunya. Ya, jangan, tidak baik, ini sudah sore, tidak baik untuk tidur siang lagi ini. Jadi tetap fokus. Ya, manfaat air itu selain untuk minum juga untuk sebagai kita mandi membutuhkan apa, Nak? Air. Kita mandi, mencuci, kita semuanya membutuhkan Air. air. Nah, air ini sangat berguna bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi air ini berguna untuk semua makhluk hidup. Betul sekali. Nah, untuk semuanya makhluk hidup ya, Nak ya. Iya, Pak. Bukan manusia saja, tapi bisa juga untuk hewan dan tumbuhan. Nah, setelah air ada apa lagi? Angin, ya Nak ya. Ada angin. Angin itu berguna nggak sih untuk kehidupan kita, Nak? Berguna Coba. sekali, Bapak. Apa tanya? Coba untuk apa? Berguna guru untuk main layangan guru. Iya, betul sekali. Untuk main layangan. Kalau tidak ada kalau tidak ada angin, layangannya pasti tidak akan naik ya, Nak ya. Setelah itu apa lagi? Dan terbang. Setelah itu apa lagi? Untuk main layangan. Sudah itu untuk apa lagi? Manfaat angin untuk kita sebagai untuk kita manusia selain untuk main layangan apa lagi, Nak? Untuk Menggerakkan daun liar. Ya, untuk mengeringkan, untuk bernapas. bernapas. Ya, semuanya bisa, Nak ya. Jadi semua itu sangat penting dan semuanya itu kita olah, bisa kita membuat untuk menjadi sumber energi yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi kita itu, Nak, sebagai manusia harus banyak berinovasi, Nak. Iya. Harus banyak berinovasi. Iya, Pak. Tidak apa, Nak, salah gagal. Yang penting ada Berusaha. kemauan Mau belajar, Pak. usaha dulu. Ya, betul sekali. Mau belajar ya, betul sekali. Nah, mungkin ya. Selanjutnya akan memutarkan video selanjutnya. Silakan kamu tonton lagi ya, Nak ya. Disimak videonya baik-baik. Apa tanya? Halo, Nak? Halo? Iya. Ya, Nak ya. Ya. Coba Bapak tanya. Video tadi mengenai tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Dataran tinggi, dataran rendah. Ya, dataran tinggi, dataran rendah, tempat apa? Tempat tumbuhan Hidup. Ya, betul sekali. Jadi video tadi itu mengenai materi tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Nah, coba Bapak tanya dulu. Coba sebutkan, siapa yang menyimak video tadi, sebutkan contoh hasil dari tanaman yang ada di dataran tinggi. Coba. Sarwini, mana Sarwini ini? Sarwini kemana ini? Kamar mandi mungkin, Pak. Masih di toilet, nggak pulang-pulang dia. Mau urus, Pak. Iya. Ayo, siapa lagi nih? Yuni ada Yuni. Yuni. Ada, Kak. Coba Yuni. Ada. Wah, coba. Tadi disimak nggak videonya? Simak. Ya, coba tanya ya. Hasil tanaman apa yang ada di dataran tinggi? Video tadi Yuni. Ada kentang, ada kol, ada pokoknya sayur-sayuran, Pak. Iya. Ada kentang, ada apel ya tadi ya. Ada brokoli dan masih banyak lagi buah-buahan yang bisa
hidup di dataran tinggi seperti salak, jeruk, stroberi, ya, pokat, apalagi nak? Yang tahu nggak? Leci di mana nak hidupnya nak? Leci bisa tumbuh di dataran tinggi atau dataran rendah? Coba. Bisa Pak, bisa dua-duanya Pak. Leci bisa di dua-duanya ya. Ya, Iya. walaupun bisa. Kalau kopi itu boleh Pak, kopi Pak. Walaupun bisa, dia pasti mempunyai tempat yang khusus ya nak ya. Kalau tempat hidupnya leci itu, dia bisa berkembangnya di dataran tinggi, itu pasti dia akan berhasil. Kalau di dataran rendah bisa berhasil, bisa tidak, tergantung tempat dan lingkungannya dan tingkat kesuburan tanah yang ditanami tanaman tersebut, ya, tumbuhan tersebut. Maaf salah Bapak tadi. Nah, untuk contoh yang tanaman yang di dataran rendah. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Coba. Saya Pak. Rohmah, mana Rohmah? Nanti sedikit ya, gantian ya, mana? Apa Pak? Coba, Bapak tanya. Contoh tumbuhan yang hidup di dataran rendah apa? Pohon mangga Pak. Iya, pohon mangga. Apalagi? Apalagi sudah mangga. Pisang termasuk Pisang bisa. tidak? Iya Pak, masuk. Ya, termasuk. Jambu? Bisa juga Pak. Jadi banyak ya jenis tumbuhan, tanam, buah-buahan yang bisa hidup di dataran padi juga ya, tadi ya. Padi itu sebagai bahan kita ya nak ya, untuk makan ya nak ya. Ya, Sangat Pak. penting padi itu ya. Jadi Ya. ya. Oke. Mungkin untuk materi jenis tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan rendah sudah paham? Atau masih ada yang belum tahu? Ya, oke, lanjutkan ya. Oke ya, sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, ada baiknya kita melihat video langkah apa yang akan kita kerjakan. Disimak ya nak. Iya Pak Guru. LKPD-nya bisa dilihat. Bisa dilihat nanti diisi nama ya, nama siswa, terus nama kelompoknya ya. Nah, di sini ada penunjuk umumnya. Tuliskan identitas daripada kotak yang tersedia di pojok kanan atas. Setelah itu guru akan memberikan arahan selama penyerjaan lembar kerja ini. Kerjakan perintah secara tepat dan cermat. Waktu yang tadi Bapak kasih cuma 20 menit ya nak ya untuk mengerjakannya. Silakan dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, bahan dan petunjuknya itu ada kentang, ada lemon, kabel, lampu kecil, kawat tembaga, dan paku. Langkah-langkahnya yang pertama itu siapkan kentang dan lempengan tembaga atau koin kuning ya nak ya. Iya, ngajar sama teman tuh. Tusukkan lempengan lembaga dan seng atau koin tadi ke dalam kentang mentah. Ketiga, jepitkan kabel kepada lempengan atau koin tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat apakah lampu akan menyala atau tidak. Nah, di sini ada contohnya untuk sketsa yang akan kita lakukan. Ya. Itu buah apa itu, Pak? Buah kentang di sini nak, ada contohnya nak. Oh, buah kentang ya. Ya, kita akan uji coba, kita buktikan dengan nyata apakah memang kentang itu bisa menghasilkan listrik atau tidak ya. Oh iya, Pak. Nah di sini itu, Pak. Setelah hasil yang kalian tadi, Bapak harapkan semua kelompok itu aktif ya nak ya, semua kelompok aktif karena semuanya Bapak nilai. Oke, siap Pak. Ya,
bekerja, tidak mengerjakan, nilainya maka akan kecil. 0 Ya. Pak, 0. Ah, Si iya. Tidak bisa pulang Pak, yang tidak mengerjakan Pak, jangan Iya. dipulangkan Pak. Nginep di Iya. sekolah. Yang nginep di sekolah ya, Berdiri. yang tidak kuat Berdiri ya. Pak di depan kelas. Nah, jadi semuanya harus turut Mengerjakan. pasti mengerjakan ya, gotong royong, kerjasama, diskusi. Nah, setelah itu tuliskanlah hasilnya. Sudah. Adakah sudah menyala atau tidak? Sudah. Ya, Nyala, Pak. ada yang menyala ya. Alhamdulillah menyala yang saya Pak. Semuanya Biru- telah biru berhasil ya, untuk Yang membuktikan bahwa tumbuhan bisa menjadi sumber energi alternatif untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, oke, baiklah. Ayo, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pelajaran kita? Coba, Sigit, mana Sigit? Sigit, Yuni, Rohmah, ayo. Harry, Iya Pak. ya Sigit, Sigit. Ayo, sebutkan kesimpulan kita hari ini. Kesimpulannya Pak, mungkin yang pertama itu adalah kita itu harus bisa menghemat energi Pak. Ya, betul. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita sebagai manusia harus menggunakan sumber energi ini dengan baik ya, Sebaik-baiknya, Pak. dengan baik, sebaik-baiknya, agar energi yang ada sekarang ini tidak akan habis, dan kita juga bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitar kita sebagai sumber energi alternatif. Jadi untuk kegiatan di rumah boleh kalian lakukan uji coba, boleh menggunakan wortel segala macam yang lain-lainnya untuk menghasilkan energi listrik. Oke, Bapak akan melakukan refleksi ya. Nah, coba refleksi dari Bapak, silakan kalian jawab. Apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang apa? Ayo nak. sumber energi Pak. Ternyata Sumber energi. Ya. Senang atau tidak nak kita belajarnya menggunakan Iya. model penelitian langsung? Senang. Pak. Ya. Sumber energi. Apa yang kalian belum bisa dalam mengerjakannya? Ada tidak? Halo? Halo nak? Ada yang belum bisa mengerjakannya atau semuanya sudah bisa? Ya, alhamdulillah Pak. semuanya telah bisa ya. Sudah bisa. Oke, terima kasih. Mungkin untuk soalnya nanti Bapak akan berikan soalnya melalui kuis ya nak ya. Bisa dibuka kuisnya nanti. Kuisnya melalui Quizy ya nak ya. Ini Bapak. Pak Iqbal Pak keluar itu. Dimut Pak, sama enggak? Sinyal paling. Itu sama speakernya itu. Dimut Pak, sampean Pak. Mikrofonnya itu loh, Mikrofon mikrofonnya. dimut Pak. Nggak ada suaranya Pak. Ya. Untuk soal evaluasinya nanti Bapak bagikan ya linknya melalui aplikasi Quizizz ya nak ya. Silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Oke. Iya Bapak. Iya Pak. Iya, Pak. Untuk materi selanjutnya kita akan membuat sumber energi